Halo anak-anak, jumpa lagi dengan saya Pak Jo. Di video kali ini kita akan belajar kesetimbangan kimia. Tahukah kamu mengenai amonia atau NH3? Amonia merupakan salah satu produk industri kimia dengan jumlah produksi terbesar. 85% amonia digunakan sebagai bahan baku pupuk. Proses produksi amonia ini menggunakan prinsip reaksi kesetimbangan. Reaksi kimia dibagi menjadi dua. Yang pertama reaksi irreversible atau reaksi satu arah atau tidak dapat balik. Yang kedua reaksi reversible atau reaksi dua arah atau dapat balik. Contoh reaksi satu arah. Kertas dibakar. Abu hasil pembakaran kertas tidak dapat kembali lagi menjadi kertas. Contoh lain, pembakaran gas metana menjadi gas karbon dioksida dan uap air. Tanda reaksi satu arah adalah tanda panah atau satu tanda panah. Contoh reaksi dua arah atau reversible. Kita perhatikan dua reaksi berikut. Dalam wadah tertutup, gas nitrogen direaksikan dengan gas hidrogen akan menghasilkan gas amonia. Kemudian, gas amonia yang terbentuk akan terurai membentuk gas nitrogen dan gas hidrogen. Cukup membingungkan? Ya, amonia terbentuk dan kembali lagi menjadi nitrogen dan hidrogen. Kedua reaksi di atas dapat digabungkan menjadi nitrogen plus hidrogen, reaksi tanda panah bolak-balik, gas amonia. Tanda panah bolak-balik menyatakan reaksi dapat balik atau berlangsung dua arah. Bagaimana keadaan atau kondisi setimbang? Contoh reaksinya adalah pembentukan amonia. Laju reaksi ke kanan kita umpamakan R1. Laju reaksi ke kiri kita umpamakan R2. Pada awal reaksi, R1 mempunyai nilai maksimum, sedangkan R2 sama dengan 0 karena amonia belum terbentuk. Selanjutnya, semakin lama konsentrasi gas nitrogen dan hidrogen berkurang, maka R1 semakin kecil. Sedangkan R2 semakin membesar karena gas amonia semakin banyak. Kita pahami terlebih dahulu. Kondisi setimbang
tercapai ketika laju reaksi ke kanan sama dengan laju reaksi ke kiri. Dapat kita lihat di kurva berikut. R1 awalnya besar karena jumlah konsentrasi reaktan banyak. Seiring berjalannya waktu menjadi mengecil. R2 awalnya 0 karena produk belum terbentuk. Semakin lama semakin besar, konsentrasi produk meningkat. Setimbang saat R1 sama dengan R2. Semoga sudah mendapat pencerahan. Dapat kita simpulkan bahwa tidak ada perubahan yang dapat diamati atau diukur. Secara makroskopis, tidak ada perubahan. Seolah-olah reaksi telah berhenti. Kita katakan bahwa campuran telah mencapai keadaan setimbang. Yang berikutnya, reaksi antara nitrogen dengan hidrogen membentuk amonia tetap berlangsung. Demikian pula, peruraian amonia membentuk nitrogen dan hidrogen juga tetap berlangsung. Oleh karena itu, kesetimbangan kimia disebut kesetimbangan dinamis, karena secara mikroskopis reaksi terus-menerus tetap berlangsung. Demikian video pembelajaran mengenai reaksi kesetimbangan. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.